مخالفة للحوادث قيامه بنفسه ودانيا قدرة إرادة ودانيا قدرة إرادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel ini, channel Taufik Diet Trainer. Dan mudah-mudahan selalu kita berdoa, saya dan anda semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, berkah, murah rezekinya semuanya. Jangan lupa sahabat semua yang belum subscribe dan share, berikan komentar-komentar di kolom komentarnya agar channel ini senantiasa bermanfaat dan berkembang terus-menerus buat kita semua. Oke, hari ini kita membahas mengenai sifat Allah, sifat 20. Tapi sebelum itu kita ingat-ingat lagi dulu apa saja sih rukun iman. Ada berapa ya rukun iman? 5. Keliru ya. Ada 6 ya. Pertama, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikat, kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai iman kepada Allah. Nah, ada sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah. Untuk itu, stay terus ya di channel ini dan berikan kontribusi-kontribusi positif. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita mulai pembahasan mengenai sifat 20 ini dari yang pertama, sifat-sifat Allah. Beriman kepada Allah Ta'ala itu adalah wajib mempunyai keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat memiliki keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaan, serta Allah memiliki sifat mustahil jika ada kerendahan, kekurangan, dan kehinaan. Nah, adapun perincian sifat-sifat wajib dan mustahil ini kita kategorikan menjadi 20 sifat, dan ada satu sifat nantinya sifat yang jaiz atau wewenang oleh Allah, boleh untuk Allah melakukan atau boleh Allah tidak melakukannya. Nah, oke, kita akan bahas dari sifat yang pertama, yaitu adalah wujud ya. Allah wajib ada, dan sifat yang berlawanan dengan wujud ini adalah tiada atau adam. Bukti adanya Allah menurut dalil akal adalah adanya alam semesta ini. Alam semesta ini asalnya tentulah ada yang mengadakan. Yang dapat mengadakan seluruh alam ini tidak lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai kata Allah Ta'ala itu adam atau tidak ada, sudah tentu alam semesta pun juga tidak ada. Oleh sebab itu jelaslah pula bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti wujud atau ada. Dalil Al-Qur'annya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dan kecuali itu kita wajib meyakinkan pula bahwa adanya Allah Ta'ala itu adalah dengan zatnya sendiri, yakni tidak dengan perantaraan atau wasilah apapun juga. Maksudnya dengan wasilah itu adalah misalnya ada ayah atau ibu, sehingga kita meyakini bahwa Allah itu adanya tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, tidak ada rusaknya dan tidak ada penghabisannya. Sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah qidam atau sedia atau ridih atau terdahulu ya. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu baharu atau ada yang mendahului. Bukti qidamnya Allah adalah adanya kita, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua itu adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin apa yang terjadi yang sudah tersedia ini tidak ada yang menyediakannya. Nah, maka dari itu tentunya adalah yang mendahului sebelum ada yang diciptakan ini. Jadi terang sekali bahwa Allah Ta'ala itu adalah qidam, huwal awwalu wal akhiru. Allah itu adalah maha mendahulu atau awal dan maha penghabisan atau akhir. Sekalipun dalam dimensi kenyataannya tidak ada awal dan tidak ada akhir di dalam kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini hanya sebuah pemaknaan bahwa kita sebagai manusia meyakini bahwa sedianya Allah itu sebelum segala sesuatunya sedia, tanpa ada ujung pangkal batas kapan dimensi waktunya. Seperti itu mengenai pembahasan sifat qidam ini. Kemudian sifat berikutnya adalah baqa atau kekal. Lawan dari sifat ini adalah fana atau rusak. Bukti baqanya Allah menurut dalil akal adalah jika Allah Ta'ala itu rusak atau mati,
Andaikan itu terjadi, maka tentulah sifat Allah Ta'ala itu sama dengan sifat makhluk. Kita lihat semua makhluk tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Sehebat-hebat apapun, sepanjang-panjang umur apapun, manusia, binatang, semuanya ada batas waktunya. Maka tentulah sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Hal yang sedemikian itu tidak masuk akal sama sekali karena Allah Ta'ala memang tidak sama keadaan dan sifatnya dengan semua makhluk. Baik mengenai zatnya, sifatnya, atau af'alnya, dan yang lain-lain. Jadi jelaslah bahwa Allah Ta'ala itu baqa, yakni tidak akan lenyap, tidak rusak, dan tidak mati. Lawan dari sifat ini adalah fana. Dalil Al-Quran adalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu rusak kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah mukhalafatul lil hawadis. Berbeda dengan semua makhluk. Berbeda dengan semua apapun yang ada di muka bumi ini, di alam ini. Mustahil sifat bagi Allah menyamai kepada makhluk, ataupun baik mengenai zatnya, sifat-sifat, atau afalnya. Bukti menurut dalil akli tentang mukhalafatul lil hawadis ini adalah, andaikan Allah Ta'ala itu menyamai salah satu dari golongan makhluk, tentulah Allah Ta'ala itu terkena sifat lemah dan tidak kuasa, sebagaimana halnya makhluk-makhluk Allah itu juga. Andaikan Allah itu lemah, tentulah tidak kuasa menciptakan alam dan seisinya ini, dan yang sedemikian itu tidak akan dapat masuk dalam akal sama sekali, karena sudah jelas bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa menciptakan alam dan seisinya. Dalil Al-Qur'annya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan Allah Ta'ala dengan para makhluk itu ada 3, mengenai zat, mengenai sifat, mengenai afal. Zat artinya rupa dan bentuk. Jadi zat, bangun, bentuk, dan rupa Allah Ta'ala ataupun jirimnya itu pasti berbeda dengan apa yang dimiliki oleh semua makhluk. Kekuasaannya, kehendaknya tentunya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya saja, Allah Ta'ala berwujudnya Allah Ta'ala tanpa ada perantaraan, sedangkan makhluk pasti ada perantaraan. Sebagaimana manusia, binatang, dan apapun ada ayah dan ibu. Tanaman ada perantara biji, meja dan kursi ada perantara tukang, kayu ada perantaraan orang yang membuatnya. Demikian pula wujud Allah Ta'ala tentulah tidak ada permulaan atau penghabisannya. Sedangkan wujud Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Makhluk ada permulaan, ada penghabisan, seperti manusia dan binatang. Permulaannya itu ada waktu dilahirkan, ada kapan dia dibuat, dan ada kapan dia berakhir. Nah, yang kedua adalah af'al atau pekerjaan-pekerjaan Allah Ta'ala itu berbeda dengan af'al seluruh makhluk. Karena makhluk itu apabila membuat sesuatu tentulah menggunakan pekakas ataupun alat. Padahal Allah Ta'ala jikalau menghendaki akan adanya sesuatu, cukuplah dengan berfirman, kun, maka jadilah. Dan apa yang dimaksudkan itu telah ada dan jadi seketika itu juga. Selain itu, apabila makhluk membuat sesuatu adalah karena ia memerlukan atau membutuhkan benda atau barang tersebut. Seperti manusia membuat rumah adalah untuk ditempati, kursi perlu untuk duduk. Sedangkan Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini sama sekali bukan karena memerlukan benda tersebut. Bahkan semua makhluk itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaannya sangat jelas, yakni makhluk apabila membuat sesuatu tentulah memakan waktu untuk mengerjakannya, baik lama ataupun sebentar. Sedangkan Allah Ta'ala tidak demikian, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surah Yasin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kun maka terjadi dan terlaksanalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat berikutnya adalah qiyamuhu binafsih. Mustahil bagi Allah membutuhkan kepada zat lainnya atau ihtiyaj ila ghairih. Jadi sifat yang berikutnya bagi Allah adalah berdiri dengan sendirinya. Adapun makhluk semuanya membutuhkan kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya, sebagaimana tempat, makanan, minuman, teman, istri, anak, dan lain-lain. Bukti qiyamu binafsihi Allah ini menurut dalil akal adalah Allah Ta'ala membutuhkan andaikan Allah Ta'ala membutuhkan kepada salah satu makhluk, tentulah Allah Ta'ala itu bersifat lemah, seperti halnya dengan makhluk, karena dapat dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dengan zatnya yang maha tunggal itu. Seterusnya, apabila Allah itu bersifat lemah, pasti tidak kuasa menciptakan alam dan seisinya ini. Dan yang sedemikian ini tidak dapat masuk akal, sebab sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya maka jelaslah bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat qiyamu binafsih, artinya berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala maha kaya, segala benda yang terbentang di alam maya pada ini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji.
Kemudian sifat berikutnya adalah wahdaniyah atau sifat esa atau tunggal, berlawanan dengan sifat mustahil ta'addud atau berbilang jumlahnya. Jadi Allah Ta'ala itu Maha Esa dalam zatnya, sifat-sifatnya maupun af'alnya, karena tidak ada seorang makhluk pun yang menyamainya. Bukti wahdaniyahnya Allah dengan dalil akal, tidak ada Tuhan anak, ayah, Tuhan ibu, atau Tuhan bapak. Apabila ada dua atau tiga dan seterusnya, timbullah perselisihan dan pertikaian antara Tuhan yang satu dengan yang lainnya, karena masing-masing ingin lebih berkuasa. Maka pastilah alam semesta ini rusak dan binasa, seluruhnya hancur lebur dan porak-poranda, sebagaimana halnya sesuatu negara yang diperintah oleh dua pemimpin. Negara itu pasti tidak aman keadaannya, karena timbul saja perselisihan yang terus-menerus. Di dalam Al-Quran disebutkan firman Allah, "Lau kana fihima alihatun illallaha lafasadat." Jikalau di bumi dan di langit, yakni di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, pasti keduanya langit dan bumi itu akan hancur. Jadi jelaslah bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Adapun dalil Al-Qur'annya adalah wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu semua itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi bagaimanakah andai kata kita mengira-ngirakan bahwa kedua Tuhan itu saling berdamai antara yang satu dengan yang lainnya? Misalnya Tuhan yang satu berkuasa di timur, yang barat dikuasai oleh Tuhan yang B misalnya. Ingatlah bahwa kalau hal yang sedemikian itu terjadi, maka Tuhan-Tuhan tadi lalu menjadi kurang kekuasaannya, dan tidak dapat disebutkan bahwa masing-masing dari Tuhan tadi memerintahkan seluruh alam ini. Dengan begitu maka masing-masing Tuhan ini bersifat lemah. Jadi pendapat semacam ini sangatlah tertolak. Selanjutnya, andai kata kita mempunyai angan-angan bahwa kewajiban Tuhan itu berbeda-beda dan berbagi-bagi sebagaimana halnya yang diyakini oleh agama Hindu misalnya. Dalam agama ini dipercaya bahwa di dunia ini ada 3 Tuhan atau Trimurti. Masing-masing dari 3 Tuhan itu mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Ada Tuhan yang bersifat Brahma, Shiva, Wisnu. Tuhan Brahma menciptakan, Tuhan Wisnu menjaga, Shiva merusak misalnya. Apakah masuk logikanya? Jikalau demikian, maka masing-masing Tuhan itu pun kurang pula kekuasaannya atau terbatas, dan apabila kurang kekuasaannya, maka lemahlah namanya dan sifatnya menjadi sama dengan sifat makhluk biasa. Hal yang sedemikian ini jelas mustahil sekali dan tidak dapat diterima oleh akal yang sehat, karena sudah amat jelas sekali bahwa Allah Ta'ala itu adalah Maha yang kuasa atau wahdaniyat dan Maha Esa. Kecuali itu, keesaan Allah tidaklah seperti yang setengah ditambah setengah lagi lalu menjadi satu, itu pun tidak. Karena keesaan Allah itu bukanlah dari pecahan-pecahan. Kalau demikian, maka akan terjadilah bahwa separuh Tuhan ada di alam barat ataupun di alam timur. Pendapat yang demikian itu pun juga sangatlah salah. Ringkasnya adalah Allah Ta'ala itu Maha Esa dan keesaan itu pun tidak terbagi-bagi. Maka dari itu amat kelirulah pendapat para kaum Nasrani atau pemeluk agama Kristen yang mendakwakan bahwa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak atau Yesus. Sangatlah tertolak, karena qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu adalah satu atau tunggal atau esa. Berikutnya adalah sifat qudrat atau berkuasa, dan mustahil sifat ajiz atau lemah. Maksudnya adalah maha kuasa Allah untuk menciptakan, berarti maha kuasa juga Allah juga untuk menjaga dan memelihara, bahkan untuk merusak segala yang dijadikannya tersebut. Bukti kudrahnya Allah adalah menurut akal kita adanya alam semesta ini. Andaikan Allah itu lemah, sudah pasti tidak kuasa menitahkan semua halnya. Tidaklah ada mungkin kejadian-kejadian, misalnya bencana atau apapun, itu karena kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita yakini bahwa Allah itu adalah qudrah. Yang berikutnya Allah Ta'ala itu adalah iradat atau berkehendak. Mustahil Allah itu terpaksa atau karaha. Jadi apa-apa yang terjadi dan ada di alam semesta ini, pastilah kejadiannya itu dengan sebab adanya qada dan qadar Allah. Oleh sebab itu, apa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti ada, dan apa saja yang tidak dikehendaki pasti tidak ada. Kecuali itu kita wajib meyakinkan pula bahwa ada atau tidaknya sesuatu itu atas kejadian semata-mata karena kehendak atau iradatnya Allah sendiri, bukan karena ada yang memerintahkan agar menjadikan atau tidak menjadikan. Tidak ada yang memaksa atau mengancam. Andaikan ada yang mengancam, berarti Allah tidaklah kuasa. Sebab siapakah yang lebih kuasa dan lebih menang daripada Allah Ta'ala? Adapun bukti maha berkehendaknya Allah atau iradahnya Allah, menurut dalil pikiran kita, Allah Ta'ala itu diperintahkan atau diancam supaya mencipta, menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu benda ataupun keadaan. Maka jikalau demikian,
Adapun bukti iradah Allah Ta'ala menurut dalil akli, yaitu andai kata Allah Ta'ala itu dipaksa, misalnya diperintah, atau tidak menjadikan sesuatu, benda ataupun kejadian apapun, maka jikalau demikian berarti bahwa Allah itu adalah terpaksa, dan Allah itu bersifat lemah dan kurang. Bahkan ada yang lebih menang kewibawaannya sehingga dapat menunjukkan kehendaknya. Tetapi hal yang sedemikian ini sama sekali tidak dapat diterima. Jadi jelaslah bahwa Allah Ta'ala itu maha menghendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhanmu itu menjadikan apa saja yang dikehendaki dan dipilihnya. Berikutnya adalah Allah itu wajib ilmun atau mengetahui. Mustahil jahil atau bodoh. Mengetahuinya Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk itu tanpa batas sekali. Maka amat berbeda jauhlah dengan apa yang diketahui oleh para makhluk. Allah Ta'ala memang maha mengetahui akan segala sesuatu, baik apa-apa yang telah terjadi, apa-apa yang sedang terjadi, dan apa-apa yang akan terjadi kelak. Bahkan maha mengetahui pula dalam segala sesuatu, baik luar maupun dalamnya. Begitu pula apa-apa yang dirahasiakan di dalam hati batin seluruh makhluknya, semuanya Allah mengetahui. Berapa hitungan tetesan air hujan yang turun dari langit, berapa jumlah daun yang terdapat pada sesuatu pohon, berapa banyaknya bintang di langit, berapa liter tekaran air laut, dan lain-lainnya, itu pun semua dapat diketahui oleh Allah Ta'ala dengan pasti dan tepat. Selain dari itu, kita wajib meyakinkan pula bahwa sifat ilmunya Allah Ta'ala itu bukannya karena dicari atau dipelajari, melainkan sejak zaman azali atau zaman sebelum adanya sesuatu apapun, kecuali Allah Ta'ala sendiri juga telah diketahuinya semua itu sebelum ada segala sesuatunya di muka bumi, di alam ini. Perihal bukti bahwa Allah Ta'ala itu bersifat ilmun menurut dalil akli adalah, andaikan Allah Ta'ala itu tidak mengetahui semua yang ada dan terjadi di seluruh alam semesta ini, ataupun andaikan Allah Ta'ala itu bodoh sehingga ada sesuatu saja yang tidak diketahuinya, niscaya Allah Ta'ala tidak kuasa mengatur keadaan seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Padahal sudah nyata dengan jelas bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa mengatur segala makhluknya. Maka teranglah pula bahwa Allah Ta'ala itu pandai dan mengetahui segala sesuatunya. Selain itu, andai kata Allah Ta'ala tidak mengetahui ada sesuatu yang tidak diketahui, istilah Allah itu terkena sifat kelemahan sebagaimana halnya para makhluk. Hal yang sedemikian ini tentulah tidak dapat diterima oleh akal yang sehat, karena Allah Ta'ala itu memang tidak sama segala-galanya dengan makhluk apapun. Allah Ta'ala itu adalah maha pandai dan mengatur keadaan para makhluk-makhluknya, serta mengetahui segala sesuatunya, kadar-kadar yang ada di makhluknya. Dan ketahuilah olehmu semua bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Berikutnya adalah hayat adalah hidup, mustahil mati. Kita wajib meyakinkan pula bahwa hidupnya Allah Ta'ala dengan hidupnya makhluk itu juga berbeda. Karena sebagaimana hidup kita ini pastilah membutuhkan perantaraan seperti jalannya darah, bernapas, memerlukan adanya hawa, cahaya, makanan, minuman, dan lain-lain yang merupakan keperluan hidup. Padahal hidupnya Allah Ta'ala itu tidaklah seperti semuanya itu. Juga sebagaimana hidupnya manusia ini dan pula makhluk-makhluk yang lain, tentulah ada permulaan, ada penghabisannya, ada masa kecil, muda, dewasa, tua, dan selanjutnya. Padahal Allah Ta'ala tidaklah demikian keadaannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah maha hidup tanpa wasithah, tanpa perantara, tidak ada permulaan dan penghabisannya, serta tidak ada perubahannya sama sekali. Bukti hayatnya Allah Ta'ala menurut dalil akal ialah andaikan Allah Ta'ala sampai meninggal atau mati pada sesuatu saat, maka pastilah alam semesta ini akan kehilangan pengatur, dan tentulah tidak akan karuan lagi susunannya. Tidak ubahnya sebagai keadaan sesuatu negara yang tanpa ada pemimpin. Padahal sudah nyata bahwa alam semesta serta seluruh makhluk ini terpelihara, tetap ada aturan pengaturnya. Sejak zaman yang tidak dimaklumi oleh manusia sampai zaman sekarang ini, dan malahan sampai pada zaman kapan juga pun yang kekal abadi. Adapun dalil nakil atau dalil Al-Qur'annya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala yaitu tiada Tuhan selain daripadanya yang maha hidup lagi berdiri atas zatnya sendiri. Berikutnya adalah sama' atau Allah itu maha mendengar. Jadi Allah Ta'ala itu maha kuasa mendengarkan segala sesuatu, baik pun yang terang-terangan ataupun yang tersembunyikan. Tetapi wajiblah kita meyakinkan bahwa sama'nya Allah Ta'ala itu berbeda dengan sama'nya para makhluk. Karena sebagaimana manusia itu apabila mendengarkan sesuatu bunyi-bunyian, pastilah dengan alat pendengar seperti telinga. Padahal Allah Ta'ala tidak menggunakan sesuatu alat apapun. Adapun bukti mendengarnya Allah Ta'ala menurut dalil akal adalah andaikan Allah Ta'ala itu tuli, pastilah memiliki sifat kekurangan atau celah atau noda. Itu sifat yang mustahil, yaitu sam'am atau tuli. Jikalau sampai demikian, maka keadaan Allah Ta'ala adalah sama saja dengan makhluk, dan yang sedemikian ini sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh akal, karena Allah Ta'ala itu memang maha sempurna dan tidak memiliki sifat kekurangan sedikit pun. Tentang dalil naklinya adalah firman Allah, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum.
Apakah orang-orang itu mengira bahwasanya kami Allah Ta'ala tidak dapat mendengarkan apa-apa yang menjadi rahasia mereka serta bisikan-bisikan mereka itu pula. Berikutnya adalah sifat basar atau melihat. Jadi Allah Ta'ala itu maha melihat segala sesuatunya dan tidak ada sesuatu benda pun yang terluput dari basarnya Allah Ta'ala, sekalipun disimpan rapat-rapat oleh makhluknya. Allah Ta'ala maha melihat sampai pun seekor semut yang hitam amat kecilnya di waktu malam gelap gulita, atau bahkan yang lebih kecil dari itu pun juga Allah Ta'ala melihatnya. Allah Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ataupun yang ada di dalamnya, semua yang ada di dalam kolong langit yang terbentang luas ini ataupun yang ada di atasnya. Selain itu kita wajib meyakinkan pula bahwasanya basarnya Allah Ta'ala itu tidaklah sama seperti basarnya makhluk, karena sebagaimana kita manusia ini jikalau melihat tentulah dengan menggunakan mata ataupun dengan bantuan kacamata. Apabila yang dilihat itu lebih kecil lagi, kita bantuan mikroskop. Tanpa menggunakan mikroskop mungkin tidak akan melihat. Tentang bukti basarnya Allah Ta'ala itu menurut dalil akal ialah jikalau Allah Ta'ala itu buta ataupun ada sesuatu saja yang tidak dilihatnya, atau sifat mustahil bagi Allah a'ma atau buta, maka Allah bersifat kekurangan. Yang demikian ini tentulah tidak masuk akal, sebab Allah Ta'ala itu memang memiliki sifat kesempurnaan, dan dalilnya adalah wahuwas sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Berikutnya adalah Allah itu kalam, maha berkata-kata atau berfirman. Mustahil Allah itu bisu atau bakam. Adapun kalamnya Allah Ta'ala itu tentulah berbeda dengan berbicaranya makhluk, karena sebagaimana kita manusia ini jikalau berbicara tentulah menggunakan alat seperti bibir, lisan, dan lain-lain, tapi Allah Ta'ala tidak menggunakan alat apapun. Bukti kalamnya Allah Ta'ala menurut dalil akli adalah andaikan kata Allah Ta'ala itu bisu, tentulah Allah Ta'ala terkena sifat kurang. Yang demikian itu tentulah tidak dapat diterima oleh akal manusia. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah memberikan firman kepada manusia, kepada Nabi Musa dengan firman yang sebenar-benarnya. Kemudian berikutnya adalah kaunuhu qadiran. Allah itu adalah adanya keadaannya yang maha berkuasa, dan mustahil bagi Allah adalah kaunuhu ajizan, adanya Allah itu lemah. Dalil akli dan dalil nakli nas dalam bab ini sama dengan sifat kudrat dan ajz. Berikutnya adalah muridan atau maha berkehendak. Berikutnya adalah aliman, maha mengetahui. Dalilnya sama dengan ilmun. Berikutnya adalah hayyan. Dalil naklinya adalah seperti sifat hayat dan lawannya adalah maut. Berikutnya adalah sami'an. Sami'an artinya Allah Ta'ala itu maha mendengar. Lawannya adalah kaunuhu as-sama' atau tuli. Dalil naklinya sama. Berikutnya yang ke-19 adalah basiran. Kaunuhu basiran ini sama dengan basar. Dalil naklinya Allah maha melihat, keadaannya yang maha melihat. Kemudian yang terakhir adalah mutakalliman, keadaannya yang maha berkata-kata. Ini adalah 20 sifat yang wajib kita ketahui atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat jais yang wewenangnya Allah Ta'ala itu satu, yaitu adalah Allah boleh melakukan segala sesuatu, mungkin atau tidak mungkin melakukannya. Misalnya tentang sikap atau fisik manusia mau seperti apa, keadaan manusia kaya atau hina atau miskin. Nah, itu adalah sifat jais oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu semata-mata berlaku menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita umat manusia wajib melakukan ikhtiar, doa, dan berupaya supaya kita jangan dikaruniai takdir yang buruk. Dan sebaliknya, kita juga dan sebaiknya bekerja keras agar dikaruniai takdir yang bagus. Oleh sebab itu maka kita semua wajib ijtihad dan giat bersungguh-sungguh supaya menjadi orang alim dan pandai. Jangan sampai menjadi orang yang bodoh, apalagi bodoh dalam masalah agama. Juga wajib bekerja untuk mendapatkan penghasilan agar menjadi kaya, tidak menjadi miskin. Begitu pula kita wajib juga berhati-hati dalam menjaga kebersihan agar supaya kita tetap sehat, jangan sampai sakit, dan demikianlah seterusnya. Inilah wilayah yang diberikan Allah, yaitu kita menentukan nasib.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Ringkasnya, kita tetap wajib berikhtiar sebab takdir apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pun kita tidak dapat mengetahuinya. Tapi dengan berkat ikhtiar itu insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Lagi pula kita wajib mengerti bahwa seseorang yang meninggalkan jalan ikhtiar itu salah sekali dan keliru, dan pula tidak mungkin akan dapat menjadi orang yang maju. Maka orang sedemikian itulah akan menjadi orang yang hina. Demikianlah, mudah-mudahan dengan kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, kita semakin mengagungkan Allah dan kita meyakini bahwa tidak ada tempat bergantung kita kecuali Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.